Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga mulia, terima kasih Tuhan. Engkau menyertai kami dari pagi hari hingga malam hari ini. Sebelum kami beristirahat ya Bapa, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Shalom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi firman Tuhan, renungan bagi kita di malam ini sesuai dengan bacaan Almanak HKBP 2023, Rabu 5 April 2023. Dari kitab 2 Korintus pasalnya yang kelima, dimulai dari ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-21. Dan yang menjadi pembimbing renungan ayat yang ke-19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Sahabat Shalom yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam kedamaian bukan hanya kerinduan manusia saja, tetapi juga menjadi kerinduan Tuhan atas hidup manusia. Sadarkah kita bahwa kita adalah manusia yang berdosa, manusia yang bergelimangan dengan dosa? Dosa manusia memisahkan hubungan kita, memutuskan hubungan kita bersama dengan Bapa yang di sorga. Dosa manusia menciptakan perbedaan di antara manusia bersama dengan Tuhan, jarak. Namun itu menjadi pemikiran dan menjadi kegelisahan bagi Tuhan, karena Tuhan ingin manusia itu berdamai. Namun kita masih berharga di hadapan Tuhan, dan Tuhan menyelamatkan manusia yang berdosa ini dengan mengutus anaknya Yesus Kristus untuk mati di kayu salib. Betapa berharganya kita manusia, sehingga Tuhan melalui anaknya Yesus Kristus memberikan pendamaian, menciptakan kedamaian antara manusia bersama dengan Tuhan. Pengorbanan yang begitu sempurna. Namun sadarkah kita, akankah pengorbanan yang telah Tuhan berikan kepada kita, kedamaian, keselamatan yang begitu mahal yang Tuhan kita anugerahkan dalam hidup kita, menjadi berharga dalam diri kita? Atau justru malah kita menjual perdamaian, pengampunan yang telah Allah lakukan dalam hidup kita, sesuai dengan perbuatan yang tidak semestinya kita lakukan? Sahabat Shalom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keselamatan yang telah diberikan oleh Tuhan, pendamaian yang telah diciptakan, memampukan kita untuk bagaimana kita bisa memelihara dan mengerjakan kedamaian itu di dalam kehidupan kita. Bagaimana Kristus telah menciptakan kedamaian, demikian juga Tuhan menginginkan kepada kita, manusia yang telah diselamatkan, untuk menciptakan kedamaian, keselamatan, dan kebahagiaan di sekitar kita. Jika kita hidup di dalam Kristus, maka kedamaian pasti akan menjadi milik kita. Kita pasti selamat dan diberkati, dan hidup dalam damai sejahtera. Kita akan menemukan pendamaian yang sempurna bersama dengan Kristus. Kita pasti dipulihkan dan diberkati. Sahabat Shalom yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Allah telah mendamaikan dunia ini melalui anaknya Yesus Kristus, Dia tidak lagi menghiraukan akan dosa-dosa kita. Dia memberikan dirinya untuk menyelamatkan kita. Dengan keselamatan yang telah kita terima, Tuhan menginginkan untuk bagaimana kita memberitakan keselamatan, pendamaian di tengah-tengah kehidupan kita semasa di dunia ini. Karena itu, jadilah pendamai dan ciptakanlah kedamaian. Berilah diri kita didamaikan dengan hidup dalam pertobatan. Lakukanlah firman-Nya dengan setia,
maka kita dan keluarga kita akan hidup damai sejahtera bersama dengan Kristus untuk selama-lamanya. Jadikanlah diri kita pembawa berita kedamaian. Amin. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Betapa besarnya kasih-Mu kepada kami, sehingga Engkau mengampuni kami manusia yang berdosa ini. Engkau memperbaiki hubungan kami bersama dengan Bapa di sorga. Engkau menciptakan kedamaian. Dan inilah yang harus kami kumandangkan dan kami wartakan, agar kami juga bisa membawa berita kedamaian untuk sekitar kami, diri kami, lingkungan kami, keluarga kami, dan dimanapun kami berada. Pakai kami seturut dengan kehendak-Mu melalui tuntunan Roh Kudus, agar kami bisa menjadi pembawa damai dan menciptakan kedamaian. Ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.